Shalom saudara yang kekasih, jumpa kembali dengan kami tim Rumah Misi Petra. Seperti Anda ketahui, channel kita ini membahas mengenai kuasa-kuasa kegelapan atau apa yang dilakukan iblis. Saat ini kita akan membahas yang namanya mengenai susuk. Susuk, mungkin Anda pernah dengar atau juga mungkin pernah memakainya. Susu itu artinya bahwa ada sesuatu benda yang kita masukkan di dalam tubuh kita dengan berharap kita mendapat sesuatu oleh benda tersebut. Tahukah saudara, susu itu ada dua jenis. Suatu saya dulu masih banyak memasang susu kepada banyak orang, ada dua jenis susu. Yang pertama adalah susu hidup. Yang kedua adalah susu mati. Pada season pertama ini kita akan membahas yang namanya susu hidup. Arti susu hidup adalah, saya kasih contoh, misalnya susu itu kan orang berharap supaya misalnya itu supaya cantik, supaya awet muda, supaya kebal, supaya kuat. Banyak hal yang mereka harapkan saat susu itu dipasang. Nah, saat susu itu dipasang, maka ada dua pilihan, susu mati atau susu hidup. Susu hidup artinya saat ini kita akan membahas susu hidup terlebih dahulu. Nanti sesi kedua kita akan membahas apa itu susu mati. Susu hidup adalah saat benda tadi dipasang dalam tubuh seseorang, dia tidak menetap. Saya ambil contoh. Misalnya dipasang di sini. Susu tadi kita masukkan di sini, maka saat dia ada di situ, dia tidak akan tinggal tetap di sini. Dia bisa pindah kemari, pindah ke tangan, pindah ke kaki, pindah kemana-mana. Artinya itulah susu hidup. Nah, kalau susu mati nanti akan kita jelaskan. Baru untuk apa susu tadi? Seperti saya katakan tadi, susu tadi banyak benda yang dimasukkan ke dalam diri seseorang. Tetapi benda tersebut sebelumnya sudah kita masukkan satu roh ke dalam benda tersebut, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan iblis di dalamnya. Orang banyak memasang susu tergantung benda apa yang dimasuk ke dalam tubuh mereka. Saya ambil contoh, seseorang memasang emas. Emas itu tidak besar ya saudara, hanya mungkin sebesar jarum yang dipotong 4. Nah, itu biasa masuk di pelipis mata, atau di bibir, atau di hidung. Maaf, bisa juga di alat kemaluan. Ya. Tujuannya kalau mereka pasang emas supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan indah, sehingga timbul kepercayaan diri mereka saat itu sudah dipasang. Lain lagi kalau berlian, lain lagi kalau besi, lain banyak hal yang bisa dimasukkan. Tergantung apa yang menjadi tujuan mereka. Ya, tetapi tahukah saudara bahwa setiap susu mengandung satu roh di dalamnya. Setiap dahulu orang yang pasang susu kepada saya akan memberitahu kepada pasien tersebut nama roh yang ada di dalam susunya tersebut. Tujuannya saya memberitahu apabila suatu saat dia ingin membuangnya atau dia akan meninggal, susu tadi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau susu hidup ini tidak dikeluarkan lebih dahulu, suatu orang tadi meninggal, maka saat mayatnya sudah busuk, maka dagingnya akan tetap bergerak. Sepertinya hidup. Jantung tetap bergerak. Walaupun dia sudah busuk. Tetapi itu bukan roh orang tersebut lagi. Itu adalah roh yang saya beri lewat susu hidup tadi. Ya, itu fungsi susu hidup, beda dengan susu mati. Nanti kita akan bahas sesi kedua. Terus, bagaimana cara pemasang susu? Sebelum saya praktekkan, di sini ada beberapa benda susuk yang akan saya pasang. Dulu saya sendiri banyak memasang susu di sini, di setiap tangan dan juga di pundak. Banyak pasang juga. Terus efeknya, sebelum kita memakai susu, saya akan beritahu efeknya. Saat orang masih hidup memakai susu,
Efek yang pertama dia alami adalah ketidaktenangan. Dia hidupnya akan selalu gelisah dan tidak akan tenang, tidak akan bisa diam. Yang kedua, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Dia akan selalu bermimpi dan bermimpi buruk. Itu efeknya. Yang ketiga adalah orangnya menjadi pemarah. Semua ini terjadi karena apa? Karena memang iblis yang ada di dalam diri dia. Iblis tidak akan memberi damai sejahtera, tidak akan memberi ketenangan, tidak akan memberi sukacita. Itu sebabnya keadaan itu ada di dalam diri seseorang yang memasang susu. Memang saat dipasang timbul PD mereka, timbul kepercayaan diri mereka. Oh, aku ini sekarang cantik karena sudah merasa diri seperti emas atau seperti berlian. Jadi iblis menanamkan pola pikir itu, membuat keyakinan seseorang meningkat tajam saat mereka memakai susu. Sehingga kepercayaan diri mereka meningkat, sehingga saat mereka tampil dalam dimanapun, kepedean mereka ada. Walaupun sebenarnya itu hanya motivasi dari iblis. Sebenarnya hanya motivasi. Tetapi yang paling menakutkan dari semuanya ini adalah penyesalan saat kematian. Saat susu ini saya pasang ke dalam diri seseorang, saat itu juga Anda telah dimateraikan menjadi bagian dari iblis, menjadi bagian keluarga besar iblis. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya seharusnya tubuh kita ini bukan tempat iblis. Tubuh ini seharusnya tempat Roh Kudus. Ada dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itulah sebenarnya yang harus ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Tetapi saat Anda pasang susu ini ke dalam diri Anda, maka roh iblis yang akan di dalam diri Anda, dan Anda telah dimateraikan menjadi kepunyaan iblis, dan Anda putus hubungan dengan Tuhan. Anda tidak punya koneksi dengan Tuhan. Anda putus total. Anda menjadi keluarga besar iblis. Oke, Anda pasang susu supaya kuat. Mungkin Anda menjadi orang yang terkuat. Oke, Anda pasang susu supaya cantik. Mungkin Anda menjadi orang paling cantik. Oke, semua itu Anda dapat. Seluruh dunia Anda dapat. Tapi saat Anda kehilangan nyawa Anda, dengan apa Anda membayar keselamatan itu lagi? Hal itulah yang paling menakutkan. Hal itulah maka channel ini kami buat supaya Anda mengerti keuntungan yang diperoleh hanya sedikit, tetapi kerugian Anda sepanjang masa, yaitu kehidupan Anda akan binasa selama-lamanya. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Anda hanya dapat melakukan hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Oke, hebat, oke, cantik, oke, luar biasa, oke, kaya, oke, kuat. Semua itu Anda peroleh. Tetapi Anda kehilangan hidup Anda untuk selama-lamanya. Adilkah itu, saudara? Adilkah itu? Itu sebabnya saya berkata kepada Anda, sudah puluhan orang, mungkin hampir 100 orang saya pasang susu. Mungkin mereka masih ada sebagian yang hidup sampai hari ini. Tetapi hal yang ingin saya beritahukan kepada saudara, saat Anda memasang susu ke dalam diri Anda telah termaterai menjadi milik iblis dan terputus dengan Tuhan. Itu yang harus Anda bayar. Dulu saya juga pasang banyak susu. Di tangan saya semua setiap ini ada jarum. Di sini saya ada besi seperti
lahar yang isinya yang bulat itu. Di dada saya ada tangan hewan yang sudah dikeringkan, hewannya pukang namanya. Dan di pundak saya ada dulu kikir, besi, dan semua itu berfungsi untuk kekuatan tubuh. Saya akan praktek, saya akan beritahukan kepada saudara bagaimana cara susu dipasang agar Anda mengetahuinya. Saya akan tidak pasang susu lagi sekarang karena saya sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi saya akan tunjukkan bagaimana cara memasang susu kepada diri seseorang. Pertama, saudara, sebelum saya memasang susu kepada seseorang, saya akan katakan kepada dia bahwa ini ada roh yang akan menyertai dia. Saya akan berikan nama roh tersebut kepada dia, dan saya juga akan memberikan mantra kepada dia untuk melepaskan susu tersebut saat dia ingin tidak memakainya lagi. Saya akan berikan. Saya akan juga beritahukan segala pantangan, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Banyak pantangan yang akan saya berikan. Sekarang saat dia setuju, maka dia akan salam kepada saya atau memberi sesuatu kepada saya, tanda deal, tanda oke, tanda setuju. Lalu ritual akan dimulai. Beginilah cara memasang susu seseorang. Saya contohkan, saya akan memasang berlian kepada seseorang. Tujuannya, berlian ini tujuannya supaya orang menjadi kelihatan awet muda, tidak keriput, dan nampak berwibawa. Nah, sebelum saya masuk susu seseorang, saya memiliki otoritas atau kuasa yang diberikan oleh iblis untuk menjadikan ini ada roh di dalamnya. Saya memiliki materai atau tanda yang diberikan oleh iblis untuk saya memasukkan ini dan memasukkan roh-roh ke dalam ini dan memasukkannya ke dalam tubuh seseorang. Jadi beginilah cara proses pemasangan susu. Saya akan mengambil sirih. Ini misalnya akan saya pasang di kening seseorang, tetapi akan saya praktekkan di tangan supaya lebih mudah kelihatan oleh saudara. Sebelum saya pasang dan mereka atau si pasien sudah setuju, maka akan saya buat seperti ini. Saya akan kasih tangannya atau keningnya, saya akan suruh maju tangannya, saya kasih contoh tangan saja ya, seharusnya kening. Nah, sebelum ini saya pasang ke tubuhnya, saya akan ambil pisau khusus ya. Ini bukan pisau khusus, tetapi saya memiliki pisau khusus yang di dalamnya sudah ada roh. Nah, sewaktu akan saya pasang, ini sirih akan saya tulis dengan materai yang ada pada saya. Saya akan tulis dengan materai sambil membaca mantranya. Saya akan tulis, saya akan gores. Sudah itu, saya juga akan gores dengan pelan ke tangan seseorang materai yang sama seperti yang ada di sirih ini. Saya akan tuliskan materainya. Selesai, lalu akan saya ambil benda yang akan saya masukkan ke dalam tubuh seseorang. Lalu saya tempel materai yang akan saya masukkan tadi seperti ini. Lalu ini yang sudah saya materaikan tadi akan saya baca sebanyak 7 kali. Mantra tersebut akan saya baca 7 kali, lalu saya buat seperti ini. Saya oleh pusat-pusat seperti ini. Sesudah saya seperti ini, waktu saya gores seperti ini, saya akan tetap membaca tadi selama 7 kali mantranya. Dan saya tarik, benda tersebut sudah masuk ke dalam diri seseorang. Nah, pada saat itu, iblis sudah ada di dalam diri dia. Iblis sudah bersemayam di dalam diri dia. Sejak saat itu, dia kepunyaan iblis. Sejak saat itu, maka dia sudah putus hubungan dengan Tuhan. Sangat simpel, saudara. Sangat simpel. Saya sendiri dulu pasang susu banyak, salah satunya adalah ini. Saya pernah pasang ini di tubuh saya, di belakang leher, tepat di bawah, di samping tulang. Tujuan ini adalah kikir untuk gergaji, mempertajam gergaji. Tujuannya ini adalah tahan balok dan tahan peluru, katanya.
Cuman saya belum pernah ditembak. Kalau senapan angin 10 kokang dulu pernah diuji, memang tidak mempan. Tetapi lebih dari itu tidak pernah diuji. Nah, ini pernah di dalam tubuh saya. Dan caranya sama, cara memasukkannya sama. Dan jadi efek yang saya akan beritahu kepada saudara, oke, Anda akan kuat, oke, Anda akan cantik, oke, Anda akan luar biasa secara kedagingan, secara keduniawian, tetapi saya mengingatkan putus hubungan Anda dengan Tuhan, itu yang akan saya beritahu kepada saudara. Saat susuk itu di dalam diri Anda sampai Anda mati, maka Anda tidak akan selamat. Anda menjadi kepunyaan iblis. Sebab nama iblis ada di dalam diri Anda. Yang seharusnya ini adalah bait Roh Kudus, tempat kita untuk memuji Tuhan. Anda telah ubah menjadi tempat iblis bertahta. Roh Anda tidak akan selamat. Anda tidak akan terhubung dengan Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-11 berkata demikian. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima namanya. Jelas dikatakan, barang siapa yang telah menerima namanya. Setiap susuk yang tertanam di diri saudara, ada nama iblis di dalamnya. Dan Anda dijamin masuk neraka. Itulah yang akan saya beritahukan kepada saudara. Seandainya saudara sudah pernah pasang susuk, segera bertobat. Mungkin Anda lupa nama setan yang di dalam diri Anda itu. Mungkin Anda nama susuknya sudah lupa. Datang kepada hamba Tuhan. Minta didoakan. Itu juga bisa padam. Itu juga bisa putus. Sesudah Anda bertobat, Anda mengerti semua keselamatan Anda, akui dosa Anda, baptislah. Maka hubungan Anda dengan iblis kembali akan putus. Dan materai itu akan dilenyapkan, diganti dengan materai yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam diri Anda. Dan artinya Roh Kudus tinggal dalam diri Anda, Anda sudah diakui sebagai anak Bapa di sorga. Sebab Roh Kudus itu berkata, ya Aba, ya Bapa, yang mengaku bahwa Anda adalah anak-anak Allah, bukan milik iblis lagi. Segera bertobat. Jangan coba ambil susu. Saya sudah jalani cukup lama, mulai SMP saya sudah pasang susu, sampai umur 27 tahun saya pasang susu kepada banyak orang. Tapi hari ini saya memberitakan kabar baik, bertobat, Yesus mengasihi Anda. Terima kasih kepada Anda yang telah subscribe atau share video-video kami yang telah lalu. Ini adalah sesi pertama mengenai susu hidup. Nanti pada sesi kedua kita akan lanjutkan berbicara susu yang mati. Kiranya apa yang menjadi keterangan ini semua boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi berkat bagi Anda, supaya Anda menjauhi segala hubungan dengan iblis dan bersekutulah dengan Tuhan. Hanya itu pada saat ini. Shalom dari kami, tim Rumah Misi Petra. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.